Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Aspiransi Agung Baje dengan NIM 4211919, mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai penunjang nilai akhir ujian mata kuliah Sistem Informasi. Yang pertama, apa itu sistem pemerintahan berbasis elektronik? Sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintah. Lebih dari itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik meliputi beberapa domain, antara lain domain kegiatan pemerintah, teknologi dan informasi, serta layanan. Hal ini seperti yang dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tujuan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik diterapkannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Mengapa sistem pemerintahan berbasis elektronik diterapkan? Sistem pemerintahan berbasis elektronik diterapkan berangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti pemborosan anggaran belanja TIK akibat dari setiap KLD membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri. Dengan kondisi seperti itu, terjadi disintegrasi sistem informasi pemerintahan sehingga validasi data pemerintahan kurang diyakini sepenuhnya. Pemerintah menyadari pentingnya peran sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Hasil dari penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang pertama, dapat mengurangi biaya. Alasannya karena melalui sistem online maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang. Yang kedua, dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena masyarakat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan atau belum. Selain itu juga untuk mengurangi KKN. Yang ketiga, jaringan informasi dan layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang keempat, hubungan pemerintah dan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu update. Yang kelima, kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk meningkatkan fasilitas dan layanan publik. Pandangan tentang implementasi sebagai suatu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Menurut pandangan saya mengenai implementasi pemerintahan daerah, yaitu pemerintah di Indonesia diperdalam dengan ditertibkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sedang berjalan
diperlukan evaluasi berkala untuk mengetahui tingkatan kemampuan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik masing-masing daerah. Saat ini, seluruh pemerintahan daerah di Indonesia berlomba-lomba membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik, baik pemerintahan daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk di Kabupaten Riau. Namun setelah pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik, muncul berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional mengemukakan beberapa hal yang dapat menjadi indikator adanya permasalahan besar mengenai pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di tingkat daerah tersebut. Seperti yang pertama, aplikasi elektronik yang dipakai di setiap perangkat daerah tersebar dan beragam. Yang kedua, belum adanya sistem atau aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah. Yang ketiga, belum adanya data besar yang menjadi rujukan bagi sistem atau aplikasi. Yang keempat, kapasitas bandwidth belum memadai dan masih terjadi perbedaan yang cukup besar atau gap di antar perangkat daerah. Yang kelima, belum adanya pusat data. Di Kabupaten Riau sendiri, implementasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik masih belum maksimal karena masih ada berbagai permasalahan yang terjadi. Tiap-tiap permasalahan dalam suatu pekerjaan dalam pengelolaan sumber daya manusianya secara sendiri dan sporadis, sehingga jarang sekali sumber daya manusia di kalangan internal instansi pemerintah yang memiliki kualifikasi profesional dalam menangani aneka tahapan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kalaupun ada yang sudah berkualitas profesional, persoalan lain yang kerap timbul adalah rotasi personil, karena dalam kenyataannya seringkali sumber daya manusia di instansi pemerintahan tidak diberikan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam kaitannya dengan faktor kepentingan, penyebab permasalahan dalam bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Riau adalah sikap dari pemimpin yang seolah-olah sengaja tidak mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pelayanan publik di institusinya. Ada kemungkinan bahwa pemimpin instansi tersebut memiliki kepentingan pribadi atau kelompok sehingga tidak mau mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di institusinya. Padahal seharusnya setiap pemimpin institusi menyadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat memperkecil peluang korupsi dan kolusi, mempermudah masyarakat menghimpun data dan pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang dan terima kasih.